Pada yang terhormat Ibu Dewi Kertasari selaku dosen pengampu pada pergerakan pada siang hari ini, serta teman-teman yang saya banggakan ya. Saya selaku moderator dari kelompok 10 akan memimpin jalannya acara diskusi pada siang hari ini, yaitu dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Rizky, kemudian teman saya ini saudari Krista sama Ahmad Bayanilah. Itu tentang perencanaan kegiatan pembelajaran kurikulum. Mungkin untuk mempersingkat waktu akan langsung diterangkan. Itu materi yang pertama tentang perencanaan kegiatan pembelajaran kurikulum yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kegiatan pembelajaran kurikulum. Perencanaan kurikulum itu merupakan landasan yang digunakan oleh pendidik atau guru untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan pendidikan yang diinginkan melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap akal. Sedangkan manajemen kurikulum dapat diartikan sebagai kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan kurikulum. Dalam proses perencanaan kurikulum terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan kurikulum. Yakni yang pertama ada sumber empiris. Sumber empiris ini adalah hubungan antara sesama, analisis data dan penarikan kesimpulan pengembangan kurikulum secara akademis dilakukan dengan cara menetapkan lebih dahulu mata pelajaran atau mata kuliah apa yang harus dipelajari peserta didik. Yang kedua ada sumber filosofis. Sumber filosofis ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan sehingga pendidikan dapat menjembatani keberhasilan mahasiswa. Yang ketiga itu ada sumber bahan pembelajaran. Sumber bahan pembelajaran ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aims, goal, dan objektivis dalam kurikulum sekolah. Selanjutnya ada landasan perencanaan kurikulum. Landasan perencanaan kurikulum ada 3. Yang pertama adalah kekuatan sosial. Nah, kekuatan sosial ini merupakan perubahan sistem pendidikan Indonesia yang sangatlah dinamis. Pendidikan harus menggunakan sistem terbuka sehingga harus selalu menyesuaikan dengan perubahan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dan yang kedua ada perlakuan pengetahuan. Perlakuan pengetahuan di mana perencanaan kurikulum yang berhubungan dengan perlakuan pengetahuan adalah individu belajar aktif untuk mengumpulkan dan mengolah informasi, mencari fakta dan data, berusaha belajar tentang sikap, emosi, perasaan terhadap pembelajaran. Terus yang ketiga ada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Landasan ketiga dalam perencanaan kurikulum adalah informasi yang berhubungan dengan perkembangan manusia. Ini menjadi fondasi penting dilaksanakan karena proses perencanaan perkembangan manusia ini menjadi fondasi paling penting yang harus dilaksanakan. Karena proses perencanaan kurikulum haruslah melihat situasi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang selanjutnya ada perumusan isi dari kurikulum pendidikan agama Islam. Dalam perumusan isi kurikulum PAI, ruang lingkup dari isi kurikulum itu meliputi isi kurikulum yang bersifat umum dan bersifat khusus. Dan yang ketiga itu sesuai dengan tingkat kematangan siswa dan taraf kesulitan dari materinya. Sekian dapat saya sampaikan. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Lanjut ke materi selanjutnya itu tentang perencanaan kurikulum PAI. Yang pertama itu adalah fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum di dalam proses pendidikan itu adalah sebagai alat mencapai tujuan pendidikan. Jadi kalau suatu pendidikan itu tercapai tujuannya itu harus memakai kurikulum terlebih dahulu. Kalau enggak ya susah nanti tujuannya itu tercapainya susah. Berarti kurikulum itu memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung
operasinya dengan baik. Bagian-bagian ini disebut komponen yang saling berkaitan, berinteraksi dalam upaya mencapai suatu tujuan. Kemudian kurikulum sebagai suatu rencana atau plan pembelajaran berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, di samping itu juga mengandung perencanaan kegiatan yang akan dilakukan selama berlangsungnya proses belajar mengajar. Nah, kedudukan kurikulum itu seperti dianggap sebagai instruksional, guidance, juga sebagai alat antisipatori, yaitu alat yang dapat meramalkan target kurikulum yang akan dicapai di akhir pembelajaran. Kemudian langkah-langkah perencanaan kurikulum itu ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah mengikuti pelatihan guru. Nah, tujuan dari pelatihan guru ini itu untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan perbaikan sikap dari peserta pelatih. Dan yang kedua, dengan cara mengadakan rapat guru. Nah, adanya rapat guru itu bertujuan agar semua guru yang akan merancang sebuah kurikulum dapat melakukannya dengan baik. Kemudian yang ketiga, itu merumuskan tujuan. Tujuan kurikulum itu kan dirumuskan didasarkan pada dua hal. Yang pertama itu adalah perkembangan tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Dan yang kedua itu didasari oleh pemikiran-pemikiran yang terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara. Kemudian selanjutnya menentukan materi atau isi kurikulum. Yang dimana isi kurikulum tersebut itu mencakup visi-misi sekolah, materi pembelajaran, kemudian masalah MPP dan silabus, dan juga untuk menentukan KKM. Yang selanjutnya menentukan metode pembelajaran. Itu salah satu cara untuk menyajikan bahan pembelajaran dengan pengajaran agar tercapainya tujuan pendidikan. Ada beberapa metode yang bisa diambil ketika ingin menentukan metode pembelajaran. Itu bisa dengan metode ceramah, metode diskusi, metode kerja kelompok, dan metode kisah atau cerita. Kemudian perancang strategi bimbingan. Nah, strategi bimbingan itu sangat erat hubungannya dengan siasat atau taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan kurikulum secara sistematik dan sistematika. Kemudian ada tujuan dari kurikulum. Tujuan di dalam kurikulum itu merupakan gambaran dari harapan, yaitu sasaran yang menjadi acuan bagi semua aktivitas yang dilakukan untuk mencapainya sebuah tujuan tersebut. Sehingga kurikulum perlu dirumuskan sebuah tujuan, karena tujuan akan mengarahkan komponen-komponen yang lainnya. Kemudian implementasi kurikulum PMI yang kreatif dan inovatif. Itu salah satu bentuk implementasi kurikulum itu merupakan pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini berdasarkan pada program pembelajaran yang telah disusun oleh guru. Di antaranya itu dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam mengimplementasikan kurikulum diperlukan komitmen pada semua pihak yang terlibat dan instansi pendidikan, seperti dukungan kepala sekolah, adanya dukungan dari guru, baik secara internal itu di dalam kelas. Peran guru di dalam implementasi kurikulum di sekolah sangat menentukan. Jika guru dan semua pihak tidak mendukung berjalannya pengimplementasian, maka implementasi tersebutnya tidak akan tercapai. Jadi harus kerjasama satu sama lain. Kalau semua mangga ya nanti susah tercapai. Kemudian materi selanjutnya itu aspek implementasi kurikulum PAI. Kegiatan implementasi kurikulum pendidikan agama Islam itu dapat dievaluasi dengan melihat 4 aspek, yaitu dengan melihat tujuannya, strateginya, isi materi pembelajarannya, dan kegiatan evaluasi. Yang pertama, aspek tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar tidak dikemukakan sehingga guru seakan-akan berjalan tanpa arah yang benar. Jadi kalau semua guru mengajar cuma nggak ada suatu hasil yang dituju, cuma berjalan aja, nanti tujuan tersebut susah dicapainya. Kemudian aspek strategi, meraih materi sebagai bahan ajar kurang mendapatkan pengembangan.
guru cukup mengandalkan buku yang ada pada diri siswa sehingga ruang lingkup pembahasannya sangat terbatas. Padahal materi tersebut tidak dikembangkan dengan melihat berbagai dimensi lain serta interaktif yang ada di perpustakaan. Dan aspek strategi juga guru ketika mengajar itu juga berpengaruh ya untuk tertujunya sebuah tujuan dalam pembelajaran. Karena kadang kan seorang guru ini guru A sama guru B strateginya beda-beda. Kadang karena melihat dari aspek muridnya bisa jadi, atau bisa melihat dari aspek lingkungannya juga bisa. Jadi strateginya juga harus bagus. Dan aspek isi materi pembelajaran, penggunaan strategi aktif dalam proses pembelajaran itu merupakan suatu keharusan dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, strategi merupakan komponen yang menentukan tahap terhadap keberhasilan kegiatan belajar mengajar di samping tujuan, materi, dan evaluasi. Dari aspek evaluasi, kegiatan evaluasi ini berguna untuk melihat keberhasilan proses pembelajaran. Dengan evaluasi dapat diketahui baik dan tidaknya suatu pendidikan. Nah, kegiatan evaluasi ini sekaligus dapat melihat tepat atau tidaknya tujuan yang dirumuskan, materi yang diajarkan, dan strategi yang digunakan. Dan aspek evaluasi kenapa harus ada? Karena itu tadi untuk melihat apakah dari struktur yang sudah dijalankan tadi, apakah sudah tercapai tujuannya atau belum. Itu gunanya untuk aspek evaluasi seperti itu. Kemudian mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi tentang proses pembelajaran pendidikan agama Islam akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya tentang proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan bentuk nyata dan implementasi kurikulum yang kajian dan inovasi, dan juga pembelajaran kurikulum pendidikan agama Islam itu sebagai alat yang memiliki komponen-komponen. Nah, komponennya itu ada tujuan, materi pelajaran, metode mengajar, dan penilaian. Tujuan dari kurikulum PAI sendiri yaitu agar siswa memahami, menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tujuan komponennya yaitu materi pelajaran. Materi pelajaran atau bahan pelajaran sangat menentukan terhadap pelaksanaan kurikulum. Hal ini mewujudkan bahwa pentingnya bahan pelajaran untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada metode mengajar. Metode mengajar ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memilih suatu metode mengajar. Dilihat dari kondisi muridnya, tujuan yang ingin dicapai, lingkungan, dan ketersediaan alat-alat yang mempengaruhinya, serta kondisi guru dan sifat bahan pengajaran. Yang selanjutnya ada penilaian. Penilaian, salah satu fungsi penilaian dalam pembelajaran adalah sebagai formatif, sedangkan fungsi lainnya adalah sebagai sumatif. Fungsi formatif evaluasi atau penilaian ini dilakukan apabila hasil yang diperoleh dalam kegiatan evaluasi atau penilaian diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu, sedangkan fungsi sumatifnya diarahkan pada hasil dari suatu kurikulum. Selanjutnya ada faktor-faktor pendukung. Faktor pendukung dari implementasi yang pertama ada faktor guru, faktor siswa, dan ada faktor usaha masyarakat dan juga faktor lingkungan. Dari faktor guru itu ada 5 unsur yang dapat mempengaruhi dalam keberhasilan pembelajaran. Ada dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari teman, sesama guru, dukungan dari siswa sebagai peserta didik, dukungan dari orang tua atau masyarakat, serta dukungan dari atau dorongan dari guru sendiri sebagai pendidik. Ada juga faktor siswa. Faktor siswa dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Dilihat aspek siswa meliputi aspek latar belakang serta faktor sifat yang dimiliki oleh siswa. Misalnya kayak sifat dari siswa tersebut yang ada yang orangnya penurut dan sebagainya, kan siswa itu bermacam-macam. Kita harus sebagai guru atau guru harus bisa memahami sifat-sifat dari siswa tersebut. Dan juga dari latar belakang mungkin dari tempat kelahiran atau lingkungan dari siswa tersebut bisa dilihat juga dari situ. Dan ketiga ada faktor sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini mendukung proses implementasi kurikulum PAI, karena sarana dan prasarana ini mendukung terhadap kelancaran proses pembelajaran, misalnya dalam media pembelajaran
Mungkin sekian yang dari kelompok 10 yang dapat disampaikan. Lanjut ke sesi selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Oke, untuk supaya kelasnya tidak monoton, lebih seru, lebih fun, kita bikin pertanyaannya lewat games. Tapi bukan kayak kemarin. Ya. Kalian ambil satu barang yang kalian punya, boleh pulpen, boleh bros, boleh apa aja, barang apa aja. Boleh handphone, boleh kertas, boleh pegang satu aja. Boleh kunci, boleh nenteng, boleh. Oke, dimulainya dari sini ya. Ini nomor 1 sampai terakhir ya. 1, 2, 3, 4 selanjutnya sampai terakhir.